Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Yang ini adalah sebuah risalah yang berjudul Sikap Istiqomah. Risalah ini disampaikan atau diuraikan oleh Mulyono. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan risalah ini, saya dengan tulus ikhlas mengucapkan selamat hari jadi atau ulang tahun dari saudara-saudara kita yang tergabung di dalam jamaah Nahdlatul Ulama yang kini sudah 100 tahun, ulang tahun yang ke-100. Kalau yang ke-50 disebut sebagai Golden Jubilee, maka ulang tahun NU atau Nahdlatul Ulama ini adalah yang ke-100, maka bolehlah saya sebut sebagai double Golden Jubilee, atau mungkin bisa disebut ulang tahun Intan Diamond Jubilee. Semoga semakin menjadi besar, semoga syiarnya, dakwahnya bisa menjangkau dunia barat maupun dunia timur yang diliputi kegelapan rohani, yang mereka kebanyakan itu adalah menempuh jalan hidup yang materialisme, liberalisme, ataupun ateisme. Semoga segera mendapatkan pencerahan hasil dakwah dari Nahdlatul Ulama. Semoga segera mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya, dan bumi ini menjadi aman damai, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Saya lanjutkan lagi kajian kita pada kali ini, saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kenyataan yang kita saksikan, meskipun kesadaran orang untuk melakukan sholat semakin baik, semakin tertib, semakin istiqomah, tetapi tindak kejahatan, tindak pengerusakan, tindak penjarahan, tindak pembunuhan, tindak penindasan, dan lain-lain sebagainya terus terjadi dengan intensitas dan kualitas semakin meningkat. Bangunan masjid di banyak tempat sangat indah dan megah. Bangunan masjid di banyak tempat di negara kita maupun di negara-negara yang lainnya sangat indah, sangat megah, sangat besar. Ini sangat kontras dengan keadaan jamaahnya. Sangat kontras dengan jamaahnya yang kebanyakan miskin.
miskin secara material atau jasmaniah maupun miskin secara rohaniah atau batiniah. Sehingga masjid hanya menjadi bangunan simbolis belaka. Apakah hal ini menunjukkan bahwa sholat kita belum benar, belum istiqomah, belum mencapai sasaran, belum sesuai target, belum sesuai yang kita harapkan atau diharapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sendiri? Apakah hal ini menunjukkan bahwa sholat kita itu hanya secara jasmaniah saja, secara seremonial saja? Ya, ini boleh jadi. Contoh lain adalah zakat. Secara lahiriah zakat adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian harta miliknya untuk orang lain, antara lain untuk fakir, untuk orang miskin, untuk orang-orang yang dalam perjalanan, untuk fisabilillah. Tetapi sesungguhnya zakat tidak sekedar itu saja, melainkan harus diikuti dengan sikap batin yang tertentu, sikap batin yang istiqomah di dalam menjalankan kewajiban atau keharusan melakukan zakat itu sendiri. Misalnya memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial yang tinggi, memiliki kasih sayang yang besar kepada fakir dan kepada orang-orang miskin, dan lain sebagainya. Orang yang telah memahami betul tentang syariat zakat, ia akan memiliki sikap-sikap. Misalnya belum akan melaksanakan ibadah haji hingga berkali-kali, kalau masih mendapati banyak orang yang mempunyai kesulitan, banyak untuk sekedar memenuhi kebutuhan makan sehari-hari saja sudah kesulitan, tidak akan membangun rumah yang amat megah atau lebih dari yang dibutuhkan, kalau masih banyak orang yang tidak punya rumah, tidak menimbun harta bendanya, uangnya di bank, jika masih banyak pengangguran yang butuh sarana untuk bekerja sebagai modalnya, dan lain sebagainya. Konon para sufi besar yang hingga kini masyhur namanya, tidak akan menyimpan bahan makanan untuk besok paginya. Jika hari ini masih ada saudaranya yang lapar, saya ulangi lagi, jika hari ini masih ada saudaranya yang lapar, subhanallah, para orang-orang sufi yang memiliki nama besar itu tidak pernah menyimpan bahan makannya untuk besoknya. Ini artinya apa? Artinya bila memang ada kelebihan dari
hartanya atau kepunyaan miliknya, tentu dia sangat peduli kepada orang lain, terutama kepada fakir dan miskin. Yang ketiga, tentang lurus atau benar atau istiqomah di dalam konteks doa ihdinas siratal mustaqim, berarti konsisten terhadap Quran suci, yang karena Quran suci adalah sumber utama semua ajaran dan syariat Islam, maka berarti konsisten dengan itu baik secara laku lahiriah berupa perbuatan maupun tujuan rohaniahnya atau batiniahnya atau ukrawihnya. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia, itulah makanya ayat ihdinas siratal mustaqim haruslah diteruskan dengan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yakni jalannya orang-orang yang seperti para nabi, jalannya orang-orang yang jujur, jalannya orang-orang yang setia, dan jalannya orang-orang yang saleh. Orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karena mereka istiqomah, konsisten terhadap jalan Quran suci. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kajian ini, saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.